Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Endang Rohman, guru mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran kali ini meskipun dalam kondisi daring, ya, kita menggunakan media daring. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, satu semester ke depan, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP. Kita sebelumnya sudah belajar tentang VoIP. Nah, sekarang kita evaluasi kerja sistemnya. Kemudian mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Bagaimana kemudian kita merawat dari sistem yang sudah kita pernah buat. Yang selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan sistem komunikasi VoIP. Jika terdapat masalah-masalah ketika menjalankan sistem komunikasi VoIP, maka disinilah kita menganalisa apa permasalahan dan kemudian apa solusinya. Sebelum masuk ke pelajaran tersebut, kita baiknya mereview dulu pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di semester-semester yang telah lalu, kita sudah belajar tentang ragam aplikasi komunikasi data. Ya, karena VoIP itu berkaitan sekali dengan data. Di sini dijelaskan tentang komunikasi data, bahwa komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer, komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Dari penjelasan tadi, bahwa antara satu device, satu komputer, satu perangkat dengan perangkat yang lain, itu terjadi komunikasi data di dalamnya. Dan model komunikasi data ada beberapa macam. Yang pertama, komunikasi data simplex atau satu arah. Kita biasa menemukan komunikasi satu arah ini seperti contohnya media televisi, media radio. Itu satu arah dari pemancar ke penerima. Kemudian kita menemukan juga komunikasi data half duplex, yaitu dua arah bergantian, di mana komunikasi bisa terjadi dua arah, namun harus bergantian. Contoh yang kita umum lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah handy talkie atau walkie talkie. Biasanya digunakan oleh oleh petugas kepolisian menggunakan handy talkie, atau untuk digunakan oleh security, ya, petugas keamanan di gedung-gedung. Itu bergantian, tidak bisa sekaligus. Model yang ketiga adalah komunikasi data full duplex, yaitu dua arah bisa bersamaan komunikasinya. Seperti yang kita sering gunakan, yaitu perangkat telepon, handphone, ataupun media komunikasi yang berbasis internet, seperti halnya WhatsApp, ya, Skype, itu bisa dua arah. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang komponen komunikasi data, di mana pengirim adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Sedangkan penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video, kamera, dan lainnya yang sejenis. Ada beberapa istilah
yang perlu dipahami dalam komunikasi data ini, di mana pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan. Bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Kita menggunakan chat di WA, itu bisa teks, bisa juga angka, bisa juga gambar, bahkan suara dan video itu bisa. Kemudian ada istilah yang disebut dengan media pengiriman, yaitu media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Selanjutnya ada yang disebut dengan protokol, yaitu aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, protokol ini sering disebut atau Bapak analogikan dengan bahasa yang digunakan. Kita bertatap muka dengan misalkan bertemu dengan orang Inggris, tapi bahasa yang digunakan berbeda misalkan. Kita tidak bisa bahasa Inggris dan orang Inggris pun tidak bisa berbahasa Indonesia. Maka itu tidak akan terjadi komunikasi. Akan tetapi ketika bahasa yang sama itu digunakan, maka akan terjadi komunikasi. Baik kita yang mengalah kemudian menggunakan bahasa Inggris, atau orang Inggris tadi yang mengalah menggunakan bahasa Indonesia. Maka itu akan terjadi komunikasi. Selanjutnya terdapat berbagai standar komunikasi data. Tadi sudah dijelaskan bahwa protokol ada sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer atau perangkat. Nah, untuk standarisasi ini, maka dibutuhkan organisasi yang menstandarisasi. Karena kalau tidak ada yang menstandarisasi, orang akan memiliki standar masing-masing, dan ini tidak akan terjadi komunikasi. Oleh karena itu, dibuatlah organisasi untuk membuat standar dalam teknologi komunikasi dan data. Ada beberapa organisasi yang kemudian menstandarisasi terkait teknologi komunikasi dan data secara internasional. Ada beberapa, ya. Yang pertama, ETSI. Yang kedua, CEN atau CNELEC. Yang ketiga, CIFT. Kemudian ada Badan Standar Amerika. Ya, karena kita ketahui sekarang itu Amerika masih menjadi negara adidaya, sehingga perkembangan teknologi pesat di sana, meskipun sekarang Cina udah mulai juga. Sehingga standar-standar yang kemudian dikeluarkan oleh Badan Standar Amerika seringkali menjadi rujukan. Salah satunya atau ada beberapa ya, yaitu IEEE, EIA, FCC, TIA. Kemudian ada juga organisasi global seperti ITU, ISO, IETF, dan lain-lainnya. Nah, dalam karakteristik dasar komunikasi data ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengiriman. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, jitter. Gitu. Nah, ini akurasi, ketepatan waktu ini sangat penting sekali ya. Karena kalau tidak tepat waktunya, kita misalkan ketika berkomunikasi ada delay itu selisih waktu. Ketika kita nanya apa kabar, kemudian diterimanya
berapa detik kemudian gitu, beberapa puluh detik kemudian gitu, itu akan nge-lag ya, akan terjadi delay, dan ini untuk komunikasi kurang nyaman bagi manusia. Kemudian dalam teknologi jaringan telekomunikasi ada beberapa aspek ya. Yang pertama transmisi, yang kedua switching, yang ketiga signaling. Transmisi merupakan proses membawa informasi antara endpoint di dalam sistem jaringan. Maksudnya dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian ada switching, yaitu men-switch, menggantikan komunikasi dua device tadi misalkan dengan device yang lainnya. Jadi ada perubahan-perubahan. Seperti halnya kita menelepon ke satu nomor dan kemudian selesai. Selanjutnya kita akan menelepon ke nomor berikutnya. Nah, itu terjadi switching, pergantian. Kemudian ada signaling, yaitu mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalnya perangkat di pelanggan, switch, dan sebagainya. Proses komunikasi data dalam jaringan. Ini proses komunikasinya bagaimana ya? Ya, ini definisi komunikasi data tadi sempat dibahas ya. Merupakan hubungan dua interaksi pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Di sini di gambar ini ada topologi jaringan dari workstation, yaitu komputer kita masuk ke modem, kemudian ada jaringan telepon publik, kemudian ke modem lagi, selanjutnya ke server. Nah, ini topologi dari suatu jaringan. Ini proses dari perubahan-perubahan yang terjadi ya, perubahan-perubahan yang terjadi ketika berproses dalam suatu jaringan tadi. Ketika komunikasi terjadi, ketika komunikasi data terjadi dalam suatu jaringan. Ya, untuk lebih dalamnya silakan pelajari sendiri ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA, bisa ditanyakan untuk hal-hal yang belum mengerti. Nah, selanjutnya kita membahas juga tentang tipe channel transmisi. Ya, ada transmisi satu arah, transmisi dua arah secara bergantian, kemudian ada transmisi dua arah serentak seperti yang tadi ya Bapak sampaikan. Kemudian dari sisi kecepatan transmisi data, kalau awal-awal itu ya low speed PC network gitu. Jadi jaringannya itu kecepatan transmisinya itu rendah untuk awal-awal perkembangan internet. Kemudian berkembang internet itu sampai kemudian mencapai medium speed network dengan kecepatan yang sedang. Nah, sekarang sudah banyak sekali penyedia layanan high speed network. Dulu Speedy dengan Telkom dengan Speedy-nya menggunakan teknologi ASDL, kemudian sekarang berkembang ya, ada yang menggunakan 4G ya, kemudian sekarang juga berkembang 5G. Perangkat-perangkat 5G sudah mulai banyak produsen, banyak pabrikan yang mengembangkan atau membuat perangkat 5G ini. Ya, kalau kita lihat di marketplace itu udah banyak yang mulai jualan dan teknologinya sepertinya akan mengarah ke 5G tadi. Nah, sementara untuk media transmisi
Yang digunakan biasanya ada beberapa yang sering digunakan ya, kabel tembaga, coaxial cable, dan fiber optic cable gitu. Itu yang umum digunakan. Maksudnya itu yang digunakan di dalam jaringan. Sedangkan yang perkembangan sekarang itu mengarah ke fiber optic cable. Ya, ini penjelasannya ya, bisa dibaca sendiri. Tentang coaxial cable apa, tentang fiber optic cable apa gitu. Kemudian ada aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Untuk melakukan komunikasi data dan suara harus memenuhi beberapa aspek. Ada communication channel-nya apa gitu ya. Tadi udah Bapak jelaskan, ada simplex, half duplex, full duplex. Atau serial communication-nya, transceiver, transmisi, receiver. Kemudian ada teknik transmisinya, ada asinkronus, pengiriman data tak sinkron, ataupun sinkronus, pengiriman data sinkron. Selanjutnya di semester sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Dan kita sebagai seorang teknisi harus mampu menganalisis kebutuhan sumber daya dalam teknologi ya, dalam teknologi komunikasi atau telekomunikasi. Salah satu perangkat yang biasa digunakan adalah telepon genggam atau smartphone, di mana media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Dan telepon ini termasuk sekarang itu populernya itu lebih penggunaan internetnya ya, baik untuk bisnis, media hiburan, dan media sosialisasi. Seperti halnya kalau untuk bisnis biasanya ada WA ya, WA bisnis, kemudian ada website untuk bisnis, kemudian ada media hiburan dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter, kemudian dulu Friendster ya, tapi sekarang udah mulai ini ya, sekarang yang booming itu Facebook, Twitter, Instagram gitu. Bahkan beberapa orang itu memiliki lebih dari satu komputer. Memiliki lebih dari satu telepon genggam atau smartphone. Nah, yang ini untuk bisnis misalkan yang satu untuk pribadi, bisa jadi seperti itu. Atau yang memiliki bisnis banyak, yang satu bisnis A, yang kedua bisnis B gitu. Macam-macam. Ya. Ini data 2011, ada data terbarunya yaitu 2020 gitu. Yang 20 itu banyak sekali gitu orang yang menggunakan telepon seluler. Kalau data 2011 itu 5,3 miliar orang di seluruh dunia. Nah, dengan perkembangan teknologi, perkembangan smartphone ini memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Dan kita harus bisa memilah dampak-dampak ini. Mana yang baik buat kita ambil, mana yang jelek buat kita tinggalkan. Misalkan dampak positifnya, hubungan antar manusia, penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas. Jadi yang dulunya harus kalau dari Sumedang itu ke Bandung informasi itu lambat, mungkin harus naik kendaraan gitu ya. Kalau sekarang hitungan detik udah sampai informasi tadi. Rindu dengan keluarga yang jauh, kita bisa menggunakan video call. Bisa seperti itu. Dalam dunia kerja dan bisnis pun seperti itu. Itu sangat mendistrupsi gitu ya kehidupan manusia. Kemudian tapi ada hal-hal yang jelek ya, yang jeleknya
kepribadian anak, perubahan tingkah laku, kesehatan menjadikan susah tidur, tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan. Yang sering kita lihat itu, kalau dulu itu misalkan lagi nunggu sesuatu ya, nunggu ke dokter misalkan, ataupun nunggu antrian, umumnya orang itu berbincang, ngobrol. Tapi sekarang itu kalau lagi nunggu antrian itu ya sibuk dengan smartphone-nya sendiri. Nah, ketika menganalisa kebutuhan perangkat dalam suatu jaringan telekomunikasi, ada beberapa perangkat gitu ya, yang kemudian nanti kita harus memilih gitu, harus menyesuaikan mana sih yang dibutuhkan untuk sistem komunikasi ini gitu, mana yang tidak gitu. Beberapa perangkat seperti wireline yaitu kabel, wireless, jaringan modem, jaringan satelit, kemudian kabel pun ini ya, ada yang koaksial, ada twisted pair, ada serat optik dan lain-lain. Nah, ini kita harus bisa memilihnya. Mana untuk misalkan untuk lokal di ruangan gitu. Mana yang cocok? Kalau di luar jaringannya antar gedung dan itu menghubungkan dua buah gedung di luar ruangan, mana yang dibutuhkan? Kita harus bisa memilih itu. Nah, di sini ada tadi ya jenis-jenis kabel, jenis-jenis perangkat yang kita harus bisa menganalisanya, di mana perangkat ini dibutuhkan. Apa dibutuhkan untuk di luar ruangan, apa dibutuhkan untuk dalam ruangan, atau untuk jarak yang jauh atau jarak yang dekat. Sekarang kita masuk ke konsep kerja protokol. Ini sebetulnya udah disampaikan ya di semester sebelumnya. Ini review saja gitu. Protokol tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada tentang server softsuite ya. Server softsuite itu software suite gitu. Software yang berfungsi untuk switching, untuk mengganti, untuk menghubungkan dan memutuskan gitu. Menghubungkan dan memutuskan apa? Yaitu koneksi suara melalui internet. Koneksi suara melalui internet biasa disebut dengan Voice over Internet Protocol atau disingkat dengan VoIP. Gitu. Seperti halnya kita terbiasa Zooman gitu, Zoom meeting gitu ya. Zoom meeting itu menggunakan teknologi yang sama dengan VoIP ini, atau yang sering kita gunakan adalah WhatsApp. Kita menelpon menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu menggunakan jaringan internet. Artinya suara kita itu melalui internet. Begitu. Ya. Padahal ya server software ini ya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma kalau dari sisi servernya itu diinstal di Amerika sana ya oleh yang punya WhatsApp. Dan di kita hanya diinstal kliennya saja. Klien dari VoIP tadi. Nah, kebutuhan perangkat VoIP itu ada dari sisi server tadi ya. Ada dari sisi klien. Kalau WhatsApp tadi itu servernya ada di perusahaan WhatsApp dan kliennya ada di HP kita masing-masing. Nah, selain WhatsApp tadi ada beberapa server seperti halnya Breaker ya, ataupun Asterisk gitu. Itu berfungsi sebagai server VoIP. Sementara di kliennya kita bisa menginstal di HP kita itu, bisa kita menginstal Xlite ataupun 3G ya. 3G aplikasi server softsuite. Ada Zoiper juga, itu bisa diinstal. Sedangkan kalau IP phone itu hardware ya, handphone yang berfungsi untuk VoIP ini. Kalau Xlite, Zoiper,
kemudian 3CX ya, maaf bukan 3G tapi 3CX, itu tuh diinstal di smartphone kita, bisa diinstal di smartphone kita. Nah ini ya diagram rangkaian operasi sistem VoIP. Jadi dari internet itu ada modem ya, terhubung ke internet, kemudian ada hub, kemudian ada telepon ataupun PC. Dan itu bisa dikoneksikan. Ini selanjutnya bagan dan konsep kerja server SoftSuite berkaitan dengan PBX ya. Jadi server SoftSuite menggunakan koneksi dari topologi yang sudah dibuat oleh perusahaan telepon. Ya, ini menggunakan PBX seperti ini. Nah ini yang sederhananya gitu. Jadi ada dual pon di sisi kiri ataupun ada VoIP headset. Nah kalau dual pon ini tadi IP pon gitu. Jadi hardware. Ya kemudian kalau headset VoIP headset ini itu menggunakan softphone yang diinstal di dalam komputernya. Nah itu kemudian connect ke wireless router dan selanjutnya connect ke kabel DSL modem dan connect ke internet. Itu dari suatu rumah misalkan. Ya, itu satu rumah. Connect ke internet. Kemudian dari internet connect lagi ke rumah yang lain. Melalui kabel DSL modem, lalu ke wireless router dan kemudian ke VoIP phone adapter. Dan selanjutnya ke traditional phone. Ya, itu secara teknologi bisa gitu dari HP biasa, nomor HP operator biasa connect ke VoIP, maksudnya connect ke klien yang diinstal softphone atau ke IP phone, itu bisa connect. Ya, tapi itu sebetulnya bisa connect gitu ya. Tinggal kebijakan dari perusahaan atau stakeholder yang ada apa mau mengkonekkan atau tidak gitu. Itu saja mungkin bahasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan nanti di grup WA ya. Kita sudah buat grup WA dari sejak semester kemarin dan alhamdulillah komunikasi terjadi di sana. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, dikonsultasikan, nanti insya Allah bisa disampaikan di sana dan insya Allah Bapak jawab gitu ya di grup tadi. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Minggu depan insya Allah kita akan masuk ke tadi ya, ke bab yang akan dibahas di semester ini, yaitu tentang mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP ya, karena untuk instalasi dan setting-settingnya udah di semester kemarin. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.